Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Iksan dari kelas 10 Sains 2. Perkenalkan, di sini saya Alvan dari kelas 10 Sains 2. Di sini kami akan membahas tentang ilmu astronomi. Astronomi adalah ilmu yang tertua di dunia. Astronomi membahas tentang Astronomi itu membahas tentang suatu galaksi-galaksi ataupun benda-benda yang ada di langit itu. Kamu tahu nggak teori-teori astronomi yang diciptakan oleh peneliti pada zaman dahulu? Apa saja namanya? Yang pertama, ada penulis astronomi Ptolemy dari Yunani pada tahun 2 Masehi. Dia membuat tulisan tentang Almagest, berisi tentang hitung-hitungan matematis dari pergerakan planet dan teori geosentris. Apa itu teori geosentris? Teori geosentris itu merupakan suatu teori di mana bumi sebagai pusat dari tata surya. Kemudian, kamu tahu nggak siapa penulis ilmu astronomi kedua di dunia? Memangnya siapa? Dia adalah Aryabhatiya dari India pada tahun 5 Masehi. Kamu tahu nggak apa aja isinya? Memangnya apa saja? Beliau pertama kali menemukan bahwa bumi berotasi pada sumbunya dan bulan serta planet-planet tidak memiliki cahaya sendiri, melainkan memantulkan cahaya matahari. Orang-orang Cina sudah memetakan bintang-bintang pada tahun 700 Masehi dan sudah bisa menjelaskan fenomena supernova. Oh, jadi zaman dahulu itu orang-orang sudah mulai mempelajari astronomi ya ternyata? Ya, karena ilmuwan-ilmuwan itu kan memiliki sifat yang ingin tahu. Baik, kita lanjut ke bab berikutnya. Van, coba jelasin dong, astronomi berkembang sebagai apa? Astronomi, semakin lama itu astronomi kuno itu semakin berkembang sebagai penunjuk arah. Awalnya itu hanya sebagai penunjuk arah, penunjuk waktu, dan hanya sebagai pencahayaan. Namun semakin lama teori tersebut semakin berkembang. Teori kuno mulai berkembang dan digantikan. Contohnya teori geosentris yang dulu itu sudah dipakai hampir selama 1200 tahun. Lalu pada saat Eropa memasuki era kegelapan sekitar 500 sampai 1300 Masehi, peradaban Islam itu mulai berkembang. Salah satunya itu adanya perkembangan ilmu astronomi. Pada peradaban Islam, ilmu astronomi itu sangat penting, tidak hanya sebagai penunjuk arah tapi juga sebagai penunjuk waktu. Baik. Penemu Islam pertama, peneliti Islam pertama adalah Ibnu Yunus. Beliau menemukan adanya kekeliruan pada buku Ptolemy. Penemuan Ibnu Yunus menjadi dasar untuk Nicolaus Copernicus untuk mengungkapkan teori heliosentris. Apa itu teori heliosentris? Heliosentris itu merupakan sebuah teori di mana bumi bukanlah pusat tata surya, melainkan matahari sebagai pusat tata surya, di mana planet-planet mengitari matahari dan sekitarnya. Oke, kita next. Ada lagi nih peneliti astronomi perempuan yang beliau juga Islam. Beliau itu adalah Maryam al-Astrolabi yang membuat astrolab, alat yang digunakan untuk memprediksi posisi matahari, bulan, bintang, dan planet. Oke, kita lanjut. Berkembangnya astronomi Islam membantu berkembangnya astronomi Eropa. Pada tahun 1543, Nicolaus Copernicus mengemukakan teori yang disebut teori apa, Van? Teori yang ditemukan oleh Copernicus pada tahun 1543 yaitu teori heliosentris. Pada tahun 1609, Galileo Galilei juga menjadi orang pertama yang menggunakan teleskop untuk mengamati langit dan menemukan titik hitam di matahari, lembah di bulan, dan 4 bulan milik Jupiter. Oke, setelah itu mulai banyak ilmuwan-ilmuwan yang meneliti tentang ilmu astronomi. Contohnya saja, nebula dan galaksi oleh Charles Messier, Johannes Kepler yang mengemukakan teori Kepler, pergerakan planet, Isaac Newton yang mengemukakan hukum Newton, dan Albert Einstein yang mengemukakan teori relativitas. Albert Einstein mengemukakan teori relativitas dibagi menjadi dua, yaitu teori relativitas umum dan khusus. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan bersama Alvan.
Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.